Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan kisah dari Kiki tentang Pak J. Setelah berpisah dari Asi dan keenam anak-anak Pak J, aku dan Maulida pun bergegas kembali ke desa. Sempat kasihan sama Asi karena harus menarik gerobak dorong berisi 6 orang anak dengan motor butut dan di tengah jalan hutan yang becek. Tapi itu pilihannya sendiri. Dia lebih baik pergi naik motor butut itu daripada harus pergi dengan Maulida. Tinggal satu tikungan lagi, kami akan keluar dari hutan. Orang botak yang pingsan di dekat jembatan tadi, sepertinya aku pernah melihat dia. Itu kan oknum polisi yang datang ke rumahku tempo hari. Maulida menggeleng-gelengkan kepalanya. Selama di perjalanan, dia bercerita kalau dia pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Bapakku menemui Maulida untuk mencari tahu resep dari jamu yang sering diminum ibuku. Dan setelah Maulida meminta bantuan bibinya yang juga dokter, tidak ada yang aneh dengan jamu itu. Hanya beberapa tumbuhan hutan yang lumrah digunakan untuk jamu. Tapi takarannya yang sangat pas itulah yang membuat jamu Pak J dikenal manjur. Dan bapakku lega dengan kabar itu. Tapi kemudian, saat Maulida menemukan botol air mineral dengan sisa jamu Pak J di dekat tubuh Pak M dan teman-temannya, Maulida terkejut karena resepnya berbeda dengan sebelumnya. Ada satu alasan kenapa aku tidak bisa membuat ramuan yang sama persis dengan Pak J. Atau mungkin lebih tepatnya, aku tidak mau. Alasannya? Karena Pak J menggunakan salah satu tanaman ilegal di dalam obatnya itu. Mungkin bagi Pak J yang bisa dikatakan dokter kuno, menggunakan bahan itu sudah wajar, karena saat itu belum ada peraturan yang melarang penggunaannya. Apalagi sebagai obat. Aku dan Kak Tuan sudah lama curiga dengan rumput di kandang Pak J yang selalu penuh dan selalu baru. Tapi akhirnya aku tahu kalau ternyata Antonlah yang tiap hari membawakan rumput itu untuk Pak J. Jadi, rumput itu adalah tanaman terlarang yang kamu maksud? Bukan, rumput itu hanyalah rumput pakan sapi biasa, yang entah untuk apa aku tidak tahu. Kak Tuan curiga, Pak J punya pesugihan. Tapi melihat rumahnya yang seperti itu, Kak Tuan bilang, gak mungkin. Akhirnya aku pun beberapa kali mengintai rumah Pak J untuk mencari tahu tentang rumput itu. Sampai suatu malam. Malam itu aku sedang memeriksa rumput di kandang Pak J. Tiba-tiba aku mendengar suara motor. Aku pun bersembunyi di dalam sumur tua itu. Sumur itu bau sekali, lebih busuk daripada sumur Bu Edi. Orang yang baru datang dari motor itu menurunkan rumput di kandang Pak J dan menggantinya dengan yang baru. Salah satu dari orang itu membuang ludah dan puntung rokoknya ke sumur. Terus, kamu ketahuan? Tidak, aku bersembunyi di dalam lubang yang ada dinding di dasar sumur. Terus, kamu lihat muka orang itu? Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi kepala botaknya itu bersinar karena cahaya bulan. Percakapan kami berakhir sampai di situ, karena sekarang kami sudah masuk kawasan pemukiman penduduk. Segera aku meluncur ke rumah karena Maulida bilang ada yang harus dia bawa sebelum pergi ke tempat bapak. Aku sudah sampai di rumah, tapi kami belum bisa masuk. Aku tidak bisa menemukan kunci rumahku. Aku menahan Maulida yang sudah siap-siap menendang pintu rumahku, karena malas rasanya kalau harus panggil tukang kunci lagi. Akhirnya kunci rumah pun ketemu. Dan aku pulang. Tercium aroma rumah yang apek karena sejak tadi sore ditinggal pemiliknya. Aku jadi senang. Aku pun menyempatkan diri berbaring di tempat favoritku, kursi ruang tamu.
Sementara Maulida mengutak-atik barang yang ada di dalam tasnya. Kalau aku jadi kamu, aku gak akan kepikiran untuk santai di saat seperti ini. Kita udah keluar dari hutan, dan bungkusan itu sudah ada di tangan Pak Yanto. Apalagi yang kita khawatirkan? Kamu pikir Yuda akan tinggal diam? Masih ingat apa yang terjadi setelah kebakaran di rumah Pak J? Kamu kan pernah bilang kalau Pak J sudah meninggal kan? Apakah beliau meninggal tepat setelah kebakaran? Karena kalau begitu, kenapa Yuda menunggu beberapa bulan untuk balas dendam? Kak Tuan yang melihat Yuda dan keenam anaknya membawa tubuh Pak J. Saat itu Pak J masih bernafas. Setidaknya itu yang dilihat Kak Tuan. Bisa saja Bapak salah. Bapak kamu tidak sebodoh kamu. Dari tadi, selama kita ngobrol, aku melihat Maulida menata beberapa botol kecil dan juga dia mengisi botol-botol kecil itu dengan cairan yang entah apa aku tidak tahu. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan salah satu botol yang disusunnya di meja. Terjadilah keheningan sesaat di ruang tamu ini. Kami berdua masih menebak-nebak siapa yang akan minta maaf lebih dulu. Tapi yang jelas, bukan aku. Suara itu, suara yang sangat familiar bagiku, karena setelah suara lonceng itu terdengar, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara sapi di kandang Pak Suryo. Semuanya berbunyi. Aku dan Maulida pun segera pergi keluar. Di luar aku dapat mendengar dengan jelas, tidak hanya di kandang Pak Suryo, tapi di rumah tetangga sebelah, di rumah belakang gang, di samping rumah Bude, bahkan mungkin di seluruh rumah warga yang memiliki ternak sapi. Semuanya berbunyi. Ini sama seperti malam itu. Hanya saja, kali ini bukan anak kecil. Hanya teriakan sapi yang aku dengar bersahut-sahutan. Aku sempat tersenyum geli sambil berpikir, inikah cara kamu balas dendam Yuda? Sapi, yang benar aja. Seolah mendengar ucapanku, sapi-sapi itu pun berhenti berbunyi. Perasaanku pun menjadi tidak enak. Dan kali ini terdengar suara teriakan warga yang bersamaan di setiap rumah. Sepanjang yang bisa aku dengar, dan sekelebat bayangan hitam melintas di dalam rumah Pak Suryo yang kebetulan sebagian lampunya masih menyala. Aku dan Maulida pun tahu apa yang sedang terjadi. Yuda! Kami berdua segera mendatangi rumah Pak Suryo. Berkali-kali aku menggedor pintunya, tapi tidak satupun keluarga Pak Suryo keluar. Aku pun mendobrak pintu itu sekuat tenagaku, tapi masih saja tidak terbuka. Dan satu tendangan dari Maulida, pintu itu pun tak punya pilihan lain selain terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, kami segera masuk. Maulida menyusuri setiap kamar dan menghidupkan lampunya. Sementara aku menuju dapur dan juga menghidupkan lampunya. Mbak Vivi, ibu dari Aim, sedang memegang pisau dapur dan mengarahkan ujung pisau itu ke lehernya sendiri. Jangan! Aku memegangi tangannya yang entah kenapa rasanya sangat kuat. Bahkan genggaman tangannya pun sulit untuk dilepaskan. Dan tiba-tiba... Siapa kamu? Jangan bunuh anak saya. Pak Suryo sudah berada di belakangku. Dan dengan cepat menarik leherku dengan lengannya. Aku pun semakin susah bernafas. Tidak ada pilihan lain selain menggigit lengan Pak Suryo. Gigitanku membuat Pak Suryo berteriak kesakitan. Dan aku tidak punya banyak waktu. Aku langsung menarik paksa pisau yang dipegang Mbak Vivi tersebut dan membuangnya lewat jendela dapur. Tapi di balik jendela itu aku melihat sesuatu yang mengerikan. Pak Mahtum, tetangga yang tinggal di belakang rumahku, tengah menarik rambut istrinya dan menyeretnya sambil berteriak. Saya dapat mayat Pak J. Ini Ini gila.
Aku langsung bergegas untuk pergi keluar sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada keduanya. Tapi tiba-tiba langkahku tertahan karena Mbak Vivi memegang kakiku sambil berteriak, "Jangan bawa anak saya, jangan!" Aku pun berusaha melepaskan kakiku dengan menendang tangan Mbak Vivi. Tapi tiba-tiba seseorang memegang kedua bahuku dan menggoyang-goyangkan badanku ke depan dan ke belakang. Orang itu adalah Pak Suryo yang sudah bangkit dari rasa sakitnya. Lepaskan putri saya, lepaskan putri saya, lepaskan! Teriakan Pak Suryo itu berbarengan dengan teriakanku yang menahan sakit. Karena sekarang Mbak Vivi menggigit bagian belakang betisku. Dan tiba-tiba Pak Suryo mendadak berhenti dan terjatuh lemas. Entah apa yang dilakukan oleh Maulidah. Yang jelas, pukulannya itu berhasil melumpuhkan Pak Suryo. "Ki, kita nggak punya banyak waktu. Kita harus segera ke tempat Kak Tuan." Aku langsung menendang muka Mbak Vivi dan barulah dia melepaskan gigitannya. Tidak ada waktu untuk merasa sakit. Aku dan Maulidah pun bergegas keluar. Tapi di depan pintu keluar, Aim sedang berdiri menghadang kami dan berteriak keras sekali. Sampai-sampai kami harus menutup telinga melewati anak kecil itu. Tidak ada yang bisa kami lakukan pada Aim. Dan setelah di luar, barulah terasa hiruk-pikuk teror yang sedang melanda kompleks ini. Bahkan tidak hanya di dalam rumah, di pinggir jalan juga. Tidak mau hanya berdiam diri, aku langsung berlari menghampiri orang yang sedang tertindih motornya di tengah jalan. Tapi Maulidah langsung menahan langkahku. "Lepaskan. Dengerin dulu, tempat kita bukan di sini." "Ngomong apa kamu?" "Kita harus segera menemui Kak Tuan dan membantu Pak Yanto mengubur mayat Yuda." "Terus gimana dengan orang-orang ini?" "Ya Tuhan, saat itu adalah saat yang sangat mengharukan bagiku. 2 buah truk besar datang dengan membawa puluhan orang berbaju putih. Orang-orang itu segera menyebar ke setiap rumah warga, membantu menyadarkan mereka dari mimpi buruknya. Entahlah, kejadian saat itu berlangsung sangat cepat. Aku tidak pernah menangis terharu seperti ini, dan Maulidah memegang pundakku. "Ayo, tempat kita bukan di sini. Serahkan desa ini sama mereka." Entah aku gengsi atau tidak sempat mengakuinya, tapi Maulidah terlihat keren sekali malam itu. Puluhan orang berbaju putih itu menunduk hormat pada Maulidah. Kami sadar, ini belum waktunya untuk tenang. Aku pun langsung mengambil motor dan segera pergi ke tempat Bapak. Bapak masih duduk di atas peti kayunya itu, seperti sedang menikmati sesuatu dan... beliau sedang menikmati camilan favoritnya. Camilan favoritnya yang sering aku curi ketika aku masih kecil. Tapi Bapak tidak pernah marah anehnya. Bapak selalu meletakkan camilannya itu di tempat yang sama, walaupun tahu besoknya pasti hilang. Bapak tidak pernah pulang dengan wajah lelah. Apapun yang dikerjakan beliau di luar sana, aku tidak mau tahu. Beliau cuma bilang, "Gak enak, enakan kerjaan di rumah." Kenapa Bapak selalu tertawa seperti anak kecil? Dulu sekali, aku selalu tertawa dengan semua lelucon Bapak. Tapi semakin dewasa, aku merasa semakin dingin. Entah lelucon Bapak yang tidak lagi lucu, atau aku yang sudah kehilangan selera humor. Coba sekarang Bapak ngelucu. Coba Pak, Bapak. Suara sirine mobil polisi terdengar seperti musik. Musik yang selalu aku benci. Karena bunyinya mirip sirine ambulans. Kenapa aku benci sirine ambulans? Karena suaranya mirip sirine mobil polisi. Aku benci mereka semua. Mereka yang berbaju putih. Mereka membawa Bapak tanpa ada wajah sedih, takut, dan khawatir. Kalau yang mereka bawa adalah Bapak mereka, apakah mereka akan memasang wajah yang sama? Aku tidak menangis, karena Bapak belum mati. Suasana pemakaman malam itu sangat ramai.
tidak cocok dengan kuburan yang terhampar luas itu. Beberapa orang terlihat mengelilingi sebuah kuburan di ujung area pemakaman. Kuburan itu diberi garis polisi. Entah apa maksudnya. Sementara di ujung yang berbeda, aku melihat orang itu. Orang berbaju merah. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Tangannya yang berlumuran tanah. Orang itu adalah Bapak dan Ibu Edi. Tidak ada yang bisa aku simpulkan dari pemandangan ini. Entah apa yang sudah Bapak lalui, kami tidak tahu. Yang kami tahu, kami terlambat. Halo Mbak Kiki. Iya. Kita sudah berhasil mengubur jasad Yuda. Alhamdulillah. Kalau bisa Mbak kesini sekarang. Kami kekurangan kendaraan untuk pulang nih. Kasihan Pak Yanto. Oke, aku kesana. Aku menepuk pundak Maulida dan kali ini tanpa takut dibanting. Tapi aku lihat Maulida menangis. Aku tidak menyangka dia bisa menangis. Ayo Maulida, tempat kita bukan di sini. Ini semua gara-gara kebodohanku. Andai aku gak terjebak di sumur itu. Jangan cengeng, bapakku belum mati. Kita bisa menemuinya besok di rumah sakit. Tidak mudah menenangkan Maulida yang sedang marah. Tapi lebih susah lagi menenangkannya ketika sedang sedih. Kami pun pergi meninggalkan area pemakaman dengan masih menyisakan banyak pertanyaan. Tapi kami memilih untuk tidak memikirkannya sekarang. Kami melewati kompleks rumah yang sekarang sudah terlihat tenang. Para tetangga keluar dari rumah mereka dan terlihat sibuk bercengkrama dengan para santri berbaju putih itu. Mungkin ini adalah buah dari perjuangan Bapak menginap di pesantren untuk menemui pengasuh. Kadang aku berpikir, kenapa mereka di pesantren seperti tidak peduli? Tapi aku salah. Mereka sudah mengirimkan orang terbaiknya sejak dulu untuk desa ini. Aku mempercepat laju mobilku, berharap mendung di atasku tidak menjadi hujan. Tapi rintik air yang jatuh di kaca mobilku adalah pertanda bahwa aku hanya punya dua pilihan. Berjalan perlahan dan terlambat, atau tepat waktu dan ngebut. Ya, aku memilih ngebut. Tinggal 2 blok lagi aku sampai di tempat tujuan. Ada alasannya kenapa aku memilih terus melanjutkan perjalanan. Salah satunya karena orang yang aku temui ini tidak lama lagi harus pergi meninggalkan kota untuk selama-lamanya. Akhirnya sampailah aku di sebuah masjid di dekat Terminal M. Aku turun dari mobil. Jalanan paving di halaman masjid sangat kotor sekali. Dan lagi-lagi aku punya dua pilihan. Beli sandal dan terlambat, atau tepat waktu dan nyeker. Aku memilih nyeker. Dan pilihanku tepat, karena orang itu masih ada di sana. Orang yang sudah lama tidak aku lihat, dan selalu aku dambakan untuk bersua. Tubuhnya yang langsing dan tinggi itu, kulit tangannya yang putih bersih, serta tubuh yang tumbuh jenjang. Siapa yang tidak bisa mengenali sahabatku yang satu itu? Rosi. Kami saling bertukar salam, bertukar kabar, dan pin BB. Kemudian memulai percakapan dengan basa-basi yang lambat laun menjadi beneran basi. Aku tahu, Rosi tidak punya banyak waktu. Jadi, sebelum bus yang akan membawanya pulang datang, aku pun menyampaikan maksud tujuanku mengajaknya bertemu di sini. Aku memintanya menceritakan sebuah kisah. Kisah yang mungkin tidak diketahui banyak orang, selain Rosi dan warga kampungnya sendiri. Kisah yang harusnya aku tanyakan sejak dulu, karena tanpa diduga-duga, kisah itu menjadi kisahku juga. Rosi memandang langit-langit masjid, dan seiring tatapannya itu, dia pun memulai kisahnya. Oke, aku ceritakan ya, dan kamu dengarkan baik-baik.
Legenda Batu Kerbau. Hei, kamu lihat bapak itu? Bapak yang bungkuk itu, dia bernama Pak J. Kata bapakku, dia punya 6 siluman kerbau. Yang pertama, matanya ngacir seperti mata sapi. Yang kedua, mulutnya lebar selebar mulut sapi. Yang ketiga, gendut dan suka ngiler seperti sapi. Yang keempat, Buyung, ayo mandi, sudah sore ini. Iya, Bu. Pak J yang bungkuk itu menarik gerobak kecilnya menyusuri keramaian pasar. Dia berhenti hampir di setiap penjual sayur, tapi yang dibelinya hanyalah beberapa ubi jalar. Untuk apa membawa gerobak kalau hanya belanja ubi jalar? Karena sebenarnya Pak J sedang membawa kedua anaknya. Dua? Kok di gerobaknya cuma satu? Shh, yang satunya gak kelihatan. Udah, ayo kita lanjut main aja. Begitulah percakapan anak-anak di desa itu, yang hampir terjadi setiap kali Pak J lewat. Penduduk di desa ini masih banyak yang menganut paham animisme. Mereka percaya bahwa setiap benda apapun itu memiliki roh yang bisa memberikan berkah pada manusia, atau bahkan juga kutukan. Batu Kerbau. Begitulah para penduduk menyebutnya. Batu yang disusun 3 dan diikat dengan selendang kuning itu dipercaya membawa keberuntungan bagi penduduk desa yang mayoritas petani. Batu kerbau adalah lambang kesuburan tanaman, berkah hujan, penjaga hasil panen, penjaga hama, dan penebus dosa. Dan hampir di setiap sudut jalan, di samping warung, dan juga di pematang sawah ada batu tersebut. Tapi jauh di kedalaman hutan itu, batu yang sebenarnya tengah berdiri kokoh dan entah sudah berapa tahun lamanya, batu induk begitu mereka menyebutnya. Berbeda dengan yang biasa terlihat di desa. Batu induk ini bentuknya menyerupai tanduk lembu berwarna hitam, lebih besar dari ukuran manusia dewasa. Beberapa tahun sebelum legenda ini, ada seorang dokter meninggalkan sumpah setianya demi sebuah persekutuan dengan iblis. Ketika ilmu pengetahuan dirasa tidak mampu mewujudkan ambisinya, dia pun memilih menganut ilmu hitam. Maka dimulailah perantauannya demi mencari seseorang yang mau menerimanya sebagai murid. Tidak butuh waktu lama bagi dokter ini untuk menemukan apa yang dia cari. Berkat petunjuk gurunya, dia menemukan cara untuk mendapatkan kembali apa yang sudah diambil Tuhan darinya. Yuda, anak sematawayangnya, buah hasil dari pernikahannya dengan almarhumah istrinya, yang tewas tertembak pasiennya sendiri. Pasien wanita yang ternyata adalah korban pemerkosaan laki-laki yang dokter kira itu ayahnya. Tapi syaratnya tidak mudah. Sang dokter tidak punya alasan untuk menyerah. Dia pun menjalankan semua syarat itu, termasuk mengambil sebagian dari sisa jasad Yuda. Tidak banyak yang bisa ditemukan dari mayat Yuda yang sudah lama terkikis bumi. Namun itu cukup untuk memulai ritualnya, dan hasilnya sangat mengerikan. Dokter itu berhasil mewujudkan mimpinya untuk bertemu dengan sang anak. Wajahnya, rambutnya, tubuhnya, bahkan senyum dengan gigi depannya yang ompong, semua adalah milik Yuda. Tapi Yuda tidak di sana. Merasa amat sangat terpukul karena hasil tidak sesuai dengan yang diharapkannya, dokter itu mendatangi lagi gurunya. Dokter punya pilihan, lanjut atau berhenti. Sang guru menyarankan agar mendatangi sebuah desa di pinggir hutan yang paling luas di pulau itu. Di tengah hutan itulah dokter harus menyerahkan tumbal. Apakah bentuk tumbalnya? Di sanalah dokter akan menemukan jawabannya. Jika dokter mampu melakukannya, maka Yuda yang sekarang akan disempurnakan akal dan pikirannya. Perjalanannya pun dimulai.
Tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat yang dimaksud, tapi keadaan dokter mulai berubah. Tubuhnya membungkuk dan perlahan badannya melemah. Berbagai obat dan ramuan diminumnya demi bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan akhirnya, sampailah dokter di tempat tujuan. Namun, lagi-lagi kecewa yang didapatnya. Batu induk adalah lambang penebusan dosa. Tapi yang dilihatnya di sana adalah tumpukan mayat yang tidak berdosa. Bayi-bayi hasil dari hubungan gelap, ataupun bayi cacat yang tidak diinginkan semuanya dibuang di sana. Bau busuk yang sangat menyengat, menandakan bahwa tempat itu sudah sejak lama menjadi pembuangan mayat. Orang yang bunuh diri, pelacur, kriminal, dan bahkan bayi yang digugurkan. Lalat menari-nari berputar di batu hitam besar itu, layaknya sedang berputar di tubuh seekor lembu. Pak dokter memilih kembali karena sekarang dia tahu apa yang harus jadi tumbalnya. Dia menolak. Dia tahu resikonya. Yuda yang sekarang memang tidak akan pernah jadi sempurna, tapi dokter sadar bahwa sejak awal Yuda memang tidak pernah kembali. Yang sedang bersamanya saat ini hanyalah iblis yang menyerupai almarhum anaknya. Dan dia harus mengorbankan bayi yang tidak berdosa hanya demi sesosok iblis. Tidak, disinilah dokter itu menemukan sisi kemanusiaannya kembali. Tapi terlambat. Walaupun hatinya masih milik manusia, tapi jiwanya adalah milik iblis. Dokter harus tetap merawat iblis yang dibangkitkannya, memberinya sesajen rumput segar setiap 2 hari sekali, dan harus menggendongnya saat siang. Tiba-tiba, saat dokter hendak pergi meninggalkan tempat itu, ada suara yang menghentikan langkahnya. Suara tangisan bayi. Pak dokter menyusuri tumpukan bangkai manusia, mencari di sekeliling, dan akhirnya dia menemukan bayi perempuan yang masih hidup. Hari berganti hari. Sang dokter yang memutuskan untuk merawat bayi perempuan itu membangun sebuah gubuk di tengah hutan, di dekat sumur tua yang sudah tidak berair. Sumur itu adalah tempat yang pas untuk memendam sebagian jasad Yuda. Karena jika tidak, maka nyawa dokterlah yang akan jadi gantinya. Hampir setiap hari dokter itu pergi ke tengah hutan untuk mencari rumput, dan juga buah-buahan untuk anak perempuannya. Sesekali dokter pergi melintasi batu induk, dan kali ini dia menemukan satu bayi lagi yang masih hidup. Tanpa pikir panjang, bayi itu pun dibawanya. Dan dalam waktu 1 bulan, dokter sudah membawa pulang 12 bayi ke gubuknya. Suara tangisan mereka yang kelaparan tidak bisa lagi disembunyikannya dari telinga warga, karena jarak gubuknya dengan pemukiman warga tidak terlalu jauh. Satu persatu bayi itu meninggal karena dokter tidak punya cukup makanan, pakaian, dan obat-obatan. Tinggallah 6 orang bayi yang masih bertahan, 6 bayi yang cacat, tapi entah kenapa paling kuat di antara yang lainnya. Mereka jarang sekali menangis, bahkan ketika lapar. Tidak bisa selamanya bersembunyi, dokter memutuskan untuk melapor ke kepala suku di desa agar mengakui dirinya dan ke-6 anaknya sebagai warga desa. Kepala suku itu pun setuju, dengan syarat sang dokter harus mau melayani warga sebagai tabib. Dan 2 tahun pun berlalu. Warga mulai mempertanyakan asal dari ke-6 anak dokter. Bukan hanya mereka lahir tanpa ibu, tapi mereka lahir dengan cacat fisik yang mengerikan. Dari sinilah nama Pak J muncul. Sebuah julukan dari warga desa untuk Pak dokter dengan ke-6 anaknya yang cacat itu. Perlakuan warga terhadap 6 anak Pak J berubah drastis semenjak mereka tahu bahwa anak-anak itu adalah tumbal yang dipungut Pak J dari batu induk. Berbagai bencana yang muncul seperti gagal panen, kemarau, dan serangan hama bagi mereka adalah ulah Pak J. Pak J dipaksa agar mengembalikan anak-anaknya ke tempat asalnya, atau warga yang akan membunuhnya sendiri. Dan dari situ Pak J mulai melarang anak-anaknya keluar pada siang hari. Kalau mau main, gantian keluarnya ya.
Kalau siang tidak ada Kak Yuda yang menjaga kalian. Itulah yang diucapkan Pak J kepada keenam anaknya. Kehidupan sehari-hari Pak J pun dimulai. Merawat keenam anak yang cacat tidaklah semudah yang Pak J bayangkan. Warga tidak mau lagi berobat atau meminum jamu dari Pak J. Bahkan beberapa kali mereka mendatangi rumah Pak J karena anaknya mencuri dagangan di pasar. Anak umur 2-3 tahun berjalan dari hutan ke pasar hanya untuk mencuri. Tidak masuk akal. Tapi Pak J hanya bisa meminta maaf karena baginya itu adalah akal-akalan warga untuk mengusirnya dari desa. Hingga akhirnya ada seorang pria menyelamatkan Pak J dari kebakaran rumahnya. Dan saat itulah Yuda mulai menunjukkan wujud aslinya di depan 2 orang warga yang masih anak kepala suku, tidak punya tempat tinggal dan terancam akan dibunuh. Pak J dibawa pria itu kabur ke hutan demi menghindari kejaran warga. Dan akhirnya keberadaan Pak J, keenam anaknya, dan juga pria itu tidak lagi terdengar. Hutan yang membentang luas itu menelan tubuh mereka hidup-hidup. Begitulah yang dipercaya warga. Dan seiring berkembangnya ajaran Islam di daerah tersebut, satu persatu batu lembu dimusnahkan, termasuk batu induk yang ada di hutan. Cerita itu berubah menjadi legenda yang turun-temurun diceritakan antar penduduk desa tentang bagaimana mengerikannya anak Pak J. Tapi legenda tidak pernah menceritakan tentang bagaimana mengerikannya warga memperlakukan anak-anak Pak J. Tragis. Kami sepakat untuk membasahi tenggorokan kami dengan es kelapa muda di dekat terminal. Dan kami melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda. Kali ini, giliran aku yang bercerita. Bus yang membawa Rosi pulang ke kampungnya pun berangkat. Tidak banyak yang bisa kuberikan. Rosi meninggalkan cerita yang luar biasa untukku, dan aku pun memberikan hal yang sama. 2 cerita yang mungkin berbeda, tapi memiliki akhir yang sama. Legenda yang tidak mungkin ada di buku dongeng anak-anak.